Tuh bisa dilihat ya, di situ tidak ada angka sama sekali ya, jadi 000. Itu berarti nggak ada kebocoran arus ya. Berarti untuk instalasi yang ada di rumah itu, di rumah ini bagus ya. Itu kalau ada nilainya 0, sekian berarti ada arus yang mengalir ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan coba untuk berbagi sharing ya terkait di dunia kelistrikan ya. Mungkin dari teman-teman semua pernah mengeluh untuk tagihan listrik itu membengkak ya, atau mahal ya, padahal untuk pemakaiannya tuh normal ya, tapi tagihannya selalu melonjak atau mahal ya. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan yang utama ya, sebelum untuk pengecekan terlebih dahulu untuk ini ya, MCB yang ada di meteran ini ya, ini meteran prabayar ya teman-teman, atau pulsa ya, itu dalam kondisi on ya. Nah, bisa dilihat ya, yang ini ya, ini on. Nah, kemudian untuk MCB atau tombol-tombol yang ada di dalam rumah juga dikondisikan off juga ya. Nah, untuk yang ini di on kan dulu, kemudian yang di dalam untuk MCB group ya, itu kita on kan juga. Nah, yang ini ya, nah ini kan biasanya kalau di rumah-rumah kan ada MCB group ya. Nah, ini untuk MCB group, nah ini diposisikan on ya, atau hidup ya, jadi jangan di off, dihidupkan ya, sama yang di depan tadi ya. Nah, ini karena kita akan mengecek untuk sistem instalasi yang ada di rumah kita ya teman-teman. Kita nanti akan kita cek dulu. Nah, untuk tombol-tombol ataupun barang-barang elektronik yang terhubung sama listrik itu harus dimatikan semua ya. Oke, seperti ini ya. Untuk saklar lampu kita off kan dulu, kemudian untuk yang ada colokan yang nempel-nempel ke listrik ini kita cabut semua ya. Kita cabut dulu. Nah, kita cabut semuanya ya, yang ada di rumah, baik itu kulkas ataupun televisi ataupun yang lain, semuanya itu yang berhubungan sama instalasi harus mati semua ya teman-teman. Oke, ini kita matikan juga ya, ini punyanya kulkas sama apa ini, akuarium ya, kita matikan juga. Oke ya, untuk semua saklar atau peralatan elektronik yang ada di rumah ini sudah dimatikan ya. Waktunya kita ngecek ke meteran dulu. Oke ya, sudah dimatikan semua ya untuk peralatan yang ada di dalam rumah ya. Kemudian kita masuk di kode rahasia ya, untuk di meteran prabayar. Kita tekan kode ini teman-teman, 44, kemudian di enter ya. Nah, di sini ada nilai 000 ya, berarti di sini tidak ada kebocoran arus ya teman-teman. Nah, kita cek lagi ya, 44, enter. Tuh bisa dilihat ya, di situ tidak ada angka sama sekali ya, jadi 000. Itu berarti nggak ada kebocoran arus ya. Berarti untuk instalasi yang ada di rumah itu, di rumah ini bagus ya. Itu kalau ada nilainya 0, sekian berarti ada arus yang mengalir ya. Nah, di situ kita cek lagi 3 kali ya, 44, enter.
Nah, di situ masih 00 ya. Biasanya kalau di sini ada nilainya 0, sekian ataupun berubah-ubah, berarti ada arus yang mengalir ya teman-teman. Entah itu banyak penyebab ya untuk arus yang mengalir ya. Untuk kebocoran arus itu disebabkan ada beberapa penyebab ya. Yang pertama itu mungkin ya dari sistem instalasi kelistrikan yang ada di rumah kita itu kondisinya tidak baik ya. Dalam artian mungkin ya di dalam pas stop kontak atau di dalam saklar-saklar ini ya itu kondisinya kotor ya. Kotor, mungkin ada hewan atau sarang-sarang semut ataupun sampah-sampah kotoran ya. Nah, itu kotoran yang dibawa semut-semut kan biasanya kan sering bersembunyi di tempat saklar-saklar gini ya atau stop kontak. Nah, itu biasanya kotor, itu harus dibersihkan. Kan itu bisa menyebabkan short kecil ya. Jadi itu menimbulkan panas. Nah, itu bisa membuat arus bocor ya itu. Kemudian ada kabel yang sudah mengelupas ya, mungkin di instalasi di atas plafon atau di dalam-dalam sini ya, ada yang kabel ngelumpas ataupun sudah retak-retak. Kemudian kabel yang lupas ataupun yang retak itu kemudian nempel sama tembok ya, makanya terjadi grounding ya. Itu teman-teman, atau tidak seimbangnya antara beban pas sama netralnya ya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga ya, itu kemungkinan penyebabnya yaitu sistem instalasi di rumah kita itu sudah terlalu lama ya, atau sudah tua, mungkin sudah berumur 10 sampai 15 tahun ya. Itu sih seharusnya diperbarui ya untuk sistem kelistrikannya dari sistem pengabelannya ya. Karena kan di kabel kan juga ada masa kadaluarsanya ya, mungkin seperti itu. Apalagi kalau menggunakan kabel yang jelek ya, itu mungkin akan cepat retak-retak ataupun terkelupas ya. Kemudian dari sisi grounding juga tidak bagus. Nah, itu juga menyebabkan kebocoran arus ya, sehingga terjadi kebocoran arus yang berlebih ya. Nah, di kebocoran arus walaupun cuma 0 sekian ampere itu kalau dikalkulasi sebulan ataupun setahun kan juga lumayan itu ya, banyak teman-teman. Seperti itu ya untuk informasi terkait dengan cara pengecekan kebocorannya ya. Jadi solusinya gimana? Yaitu tadi harus dibersihkan ya kalau di dalam tadi ya stop kontak ataupun di tombol-tombol yang ada di rumah itu kotor. Nah, itu harus dibersihkan ya. Jangan sampai di instalasi rumah itu ada kabel yang retak ya, itu sangat berbahaya apalagi sampai nempel ke tembok ya. Nah, itu akan terjadi pembuangan arus yang sia-sia ya, makanya terjadi kebocoran. Untuk standarnya kan tidak ada kebocoran ya, harus 000 seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk berbagi informasi terkait cara ngecek kebocoran di meteran prabayar ya, agar tagihan listrik kita tidak bengkak ya, seperti itu ya untuk pengecekannya dan cara mengatasinya ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa channel ini didukung ya teman-teman, dengan cara di subscribe, di like, dan di komen ya.
agar kita lebih bersemangat berbagi video yang informatif ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.